Bapak Ibu Basudara yang ada di Maluku, saat ini kita hidup dalam masa pandemi COVID-19. Kita melihat peningkatan kasus yang terjadi di Provinsi Maluku dari hari ke hari meningkat. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang menyebabkan peningkatan kasus tersebut. Sementara kalau dilihat sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh gugus tugas, apakah yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Ada juga yang menyampaikan bahwa sudah begitu banyak anggaran yang dikeluarkan, kasus bukannya menurun tetapi lebih meningkat. Nah, kami dari gugus tugas ini kemudian melakukan analisis apa penyebabnya peningkatan kasus bertambah. Kalau dapat saya sampaikan bahwa penyebabnya itu salah satunya karena upaya pencegahan yang kita lakukan selama ini belum maksimal. Upaya-upaya pencegahan itu seperti apa? Pertama, kita telah tahu dan kita telah pahami apa yang disebut dengan protokol-protokol kesehatan. Bagaimana upaya untuk melakukan physical distance, bagaimana cuci tangan pakai sabun, bagaimana memakai masker yang baik dan benar. Saat ini, teman-teman kesehatan yang ada di puskesmas aktif melakukan pelacakan kasus, sehingga kasus-kasus yang kita dapatkan di masyarakat itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Apakah itu pemeriksaan dalam bentuk RDT dan selanjutnya ditingkatkan menjadi pemeriksaan dengan melakukan swab. Selanjutnya terhadap pendanaan dan prediksi meningkatnya kasus tersebut jauh-jauh hari juga sudah dihitung oleh atau sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menetapkan R0. Nah, R0 ini kalau bisa didefinisikan secara bebas itu adalah kemampuan virus seseorang apabila seseorang terinfeksi virus tersebut, dia mampu menginfeksi orang-orang yang ada di sekitarnya sebanyak 3 orang. Jadi 1 orang yang terinfeksi kemungkinan bisa terpapar 3 orang selain yang bersangkutan terhadap virus tersebut. Nah, dan ini kami memperhitungkan dengan jumlah penduduk Provinsi Maluku sebanyak 1,8 juta. Nah, hasil perhitungan tersebut kemudian kami menyusun rencana. Nah, rencana-rencana kegiatan ini tentu diperuntukkan bagi berapa banyak anggaran atau berapa banyak keperluan yang dibutuhkan sampai bulan Oktober, karena pada saat itu kami mendapatkan edaran dari Kementerian Dalam Negeri agar provinsi khususnya menyusun kebutuhan anggaran hingga bulan Oktober. Dan kebutuhan anggaran ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka menuntaskan atau memutus mata rantai penularan dari COVID tersebut. Jadi bukan hanya sektor kesehatan, tetapi juga ada sektor sosial, kemudian ada juga dengan sektor perekonomian lainnya. Khusus untuk kesehatan, kami menyusun rencana anggaran ini untuk kebutuhan perbekalan kesehatan, apakah itu APD, kemudian masker dan lain sebagainya, termasuk obat-obatan di dalamnya. Seringkali juga ada timbul pertanyaan, mengapa ada pasien yang cepat sembuh tapi ada juga yang begitu lama sembuhnya? Nah, ini kalau kita mau jelaskan kembali tentu berhubungan dengan pertahanan tubuh masing-masing. Misalnya gini, menjaga suasana hati agar tetap senang, agar tetap tenang, rasa damai, bergembira, dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Karena infeksi virus corona ini dia melalui saluran pernafasan. Nah, jadi kalau misalnya kita kebiasaan merokok masih tetap dijalani, nah ini mempermudah infeksi virus corona tersebut. Bapak Ibu Basudara semua yang ada di Ambon, yang ada di Provinsi Maluku, saat ini katong yang positif sudah 544 orang, yang meninggal sudah 13 orang, dan yang baik, yang sembuh baru 136 orang. Waktunya sekarang katong saling berpegangan tangan, sama-sama memperjuangkan bumi raja-raja yang katong cintai ini supaya terbebas dari COVID-19, dari corona. Satu virus yang sangat-sangat infeksius, yang sangat berjangkit. Caranya dengan apa? Caranya dengan mari katong sama-sama sadar peran katong masing-masing.
Yang katong butuhkan sekarang adalah masyarakat sadar. Jangan le baku-baku salah, kasih baku salah, baku-baku ejek. Satu hujat satu, satu curiga satu. Sudah bukan waktunya lagi sekarang. Katong sangat berharap, jajaran kesehatan sekarang sangat berharap masyarakat ikut bantu katong, ikut bantu berpartisipasi agar supaya jangan ada lagi orang-orang kesehatan yang sakit. Kalau katong sakit, katong ikut jadi korban, siapa yang mau rawat yang lain lagi? Siapa yang mau rawat masyarakat? Nah, karenanya itu katong sangat berharap, mari masyarakat bantu katong. Yang ada di depan sekarang ini adalah masyarakat. Kalau sudah semakin banyak, mau rawat gimana? Susing ada tampalai sekarang. Haulusi itu tinggal berapa tempat tidur saja. Di rumah sakit Tuleu susing ada tampalai. Mari sekali lagi katong mesti sama-sama baku bantu. Katong sama-sama baku tolong. Supaya katong orang kesehatan ini jangan nanti menunggu basudara semua di ruang isolasi. Mari katong ikut aturan for semua pun baik. Potong pele COVID-19.